warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatul Khairiyah, NIM 63 dari kelas PBSI 6B. Di sini saya akan mempresentasikan isi artikel yang saya buat. Artikel yang saya buat berjudul Tindak Tutur Ilokusi Direktif pada postingan akun Instagram @polresta_banyumas. Pada bagian abstrak dijelaskan bahwa tindak tutur mempunyai fungsi, maksud, dan tujuan tertentu, serta dapat menimbulkan pengaruh akibat pada mitra tutur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tindak tutur ilokusi direktif pada postingan akun Instagram @polresta_banyumas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, teknik pustaka, dan teknik catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode AGI. Artikel ini berupaya memaparkan model analisis wacana iklan layanan masyarakat dengan menggunakan teori atau pendekatan analisis tindak tutur ilokusi direktif. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan contoh iklan layanan masyarakat terkait dengan virus corona pada postingan akun Instagram @polresta_banyumas tahun 2021. Zaman modern sekarang ini semakin banyak media massa yang beredar, baik itu cetak maupun elektronik atau internet. Masing-masing media massa yang beredar memiliki ciri khas, pola, atau struktur tersendiri dalam menyampaikan atau memberikan suatu informasi pada khalayak umum. Contohnya seperti iklan. Iklan berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Iklan yang berisi informasi dikenal dengan iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bersifat memberitahukan suatu informasi yang bermanfaat bagi masyarakat atau mengajak masyarakat untuk melaksanakan apa yang diberitahukan dalam iklan layanan masyarakat tersebut. Tujuan pembuatan iklan layanan masyarakat adalah untuk kepentingan sosial dan bukan semata-mata untuk mendapat keuntungan berupa material. Sehingga media komunikasi yang digunakan harus dapat dinikmati oleh semua masyarakat dari semua lapisan. Bahasa yang digunakan dalam iklan layanan masyarakat memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan sampai atau tidaknya pesan yang ingin disampaikan dalam iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yang disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku justru memberi kesan kurang interaktif dan kurang menarik sehingga kurang mengena di hati masyarakat. Agar dapat menarik perhatian pembaca, iklan layanan masyarakat harus menggunakan bahasa yang indah, menarik, dan mudah dipahami. Suatu iklan terdapat aneka tindak tutur sebagai pengungkap implikatur. Aneka tindak tutur yang digunakan oleh penutur dan lawan tutur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu di antaranya adalah tujuan tuturan. Semua jenis tuturan pada iklan tersebut sangat menarik untuk diteliti karena di balik tuturan tersebut ada maksud tuturan yang dapat menentukan keefektifan bahasa yang digunakan, sehingga dapat berpengaruh pada kesuksesan tujuan dari penutur. Oleh karena itu, penulis merasa ingin mengetahui lebih dalam makna tindak tutur yang terdapat dalam wacana iklan layanan masyarakat, khususnya pada postingan akun Instagram @polresta_banyumas. Teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu teori pragmatik dan teori tindak tutur, khususnya tindak tutur ilokusi direktif. Pragmatik merupakan telaah secara umum mengenai bagaimana konteks mempengaruhi cara untuk menafsirkan kalimat. Menurut tarikan tahun 1986 halaman 34. Hal senada dikemukakan oleh Yule tahun 2006 halaman 3 bahwa pragmatik sebagai studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dan ditafsirkan oleh pembaca atau pendengar. Studi ini berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan yang menjelaskan bahwa pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana suatu kebahasaan digunakan dalam komunikasi.
Sehingga makna yang dikaji dalam pragmatik adalah makna yang terikat konteks atau dengan kata lain yaitu mengkaji sebagai penutur. Caher tahun 1995 menyatakan tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Tindakan dalam tuturan akan terlihat dari makna tuturan, menurut Rohmadi tahun 2010 halaman 13. Tindak tutur direktif diklasifikasikan menjadi 6 jenis tindak tutur, yaitu requesitives, question, requirements, prohibitives, permissives, dan advisories. Aplikasi teori Ibrahim mengenai ke-6 jenis tindak tutur direktif dapat dilihat pada contoh berikut. Yang pertama yaitu tipe requestive atau permintaan. Requestive menunjukkan bahwa dalam mengucapkan suatu penutur ingin mitra tuturnya melakukan sesuatu yang seperti diucapkan. Permintaan mengekspresikan maksud penutur sehingga mitra tutur menyikapi keinginan yang terekspresikan ini sebagai suatu alasan untuk bertindak. Permintaan meliputi meminta, mengemis, memohon, menekan, mengundang, mengajak, dan mendorong. Contoh tindak tutur ilokusi direktif tipe meminta pada postingan akun Instagram @polresta_banyumas, yaitu ayo lawan COVID bareng-bareng, ajak kendor protokol kesehatan. Konteks tersebut dituturkan oleh Kapolresta Banyumas yaitu Kombes Pol M. Firman L. Hakim, SH, SIK, MSI. Tuturan di atas merupakan tindak tutur ilokusi direktif yang berisikan tindakan mengajak. Dalam kutipan di atas mengandung maksud untuk selalu menggunakan protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Tindak tutur ilokusi direktif tipe mengajak di atas dibuktikan dengan kata ayo yang berarti mengajak seluruh masyarakat untuk selalu patuh dan menggunakan protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Tuturan di atas dituturkan menggunakan bahasa Jawa yang mengandung arti ayo lawan COVID bersama, jangan kendor protokol kesehatan. Yang kedua yaitu tipe pertanyaan atau question. Question merupakan request yang dalam hal ini memiliki pengertian khusus bahwa penutur meminta informasi kepada mitra tuturnya melalui pertanyaan. Pertanyaan yang dimaksud adalah pertanyaan yang menginterogasi atau yang dikhususkan agar mitra tutur memberi informasi tertentu. Fungsi question meliputi bertanya, menginterogasi, dan berinquiry. Yang selanjutnya yaitu tipe memerintah atau requirement. Requirement digunakan untuk mengungkapkan maksud ekspresi penutur yang diinginkan. Mitra tutur melakukan suatu tindakan dengan menggunakan ujaran penutur sebagai alasan bagi mitra tutur untuk bertindak. Dalam pelaksanaan jenis tindak tutur perintah ini, penutur memiliki kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan mitra tutur, misalnya otoritas fisik, psikologis, dan institusional. Perintah meliputi mengomando, menghendaki, mengarahkan, menginstruksikan, menuntut, mendikte, mengatur, dan mensyaratkan. Yang contohnya yaitu sakit atau tidak, gunakan masker saat di luar rumah. Konteks tersebut dituturkan oleh Kapolresta Banyumas Kombes Pol M. Firman L. Hakim, SH, SIK, MSI. Tuturan di atas merupakan tindak tutur ilokusi direktif yang berisikan tindakan memerintah. Dalam tuturannya, Kombes Pol M. Firman L. Hakim, SH, SIK, MSI selaku penutur memerintah seluruh masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat di luar rumah meskipun sedang tidak sakit. Tindak tutur ilokusi direktif tipe memerintah di atas dibuktikan dengan modus mengharuskan mitra tutur supaya melakukan apa yang diinginkan penutur. Maksud penutur yaitu menggunakan
Maksud penutur adalah mitra tutur supaya harus selalu menggunakan masker saat di luar rumah meskipun sedang tidak sakit agar terhindar dari virus corona dan tetap sehat. Yang selanjutnya yaitu tipe larangan. Tipe larangan digunakan penutur untuk melarang mitra tutur melakukan suatu tindakan atau membatasi tindakan-tindakan tertentu pada orang yang dikehendakinya. Tindakan melarang ini meliputi melarang dan membatasi. Contohnya yaitu aja pada keluyuran, nang umah bae lur bareng-bareng lawan COVID-19. Konteks tersebut dituturkan oleh Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein. Tuturan di atas merupakan tindak tutur ilokusi direktif yang berisikan tindakan melarang. Dalam tuturannya, Insinyur Ahmad Hussein selaku penutur melarang seluruh warga Banyumas untuk tetap di rumah saja. Tindak tutur ilokusi direktif tipe melarang di atas dibuktikan dengan kata aja yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti jangan. Tuturan di atas dituturkan dalam bahasa Jawa yang mengandung arti jangan pada berkeliaran atau berpergian, di rumah saja ya saudara, bersama-sama kita lawan COVID-19. Yang selanjutnya yaitu tipe pemberian izin. Tipe pemberian izin ini digunakan oleh penutur untuk menunjukkan kepercayaannya terhadap mitra tutur dalam melakukan suatu tindakan. Kepercayaan yang diberikan oleh penutur menjadi alasan bagi mitra tutur untuk merasa bebas dalam bertindak. Tindakan pemberian izin ini meliputi menyetujui, membolehkan, memberi wewenang, menganugerahi, mengabulkan, membiarkan, mengizinkan, melepaskan, memaafkan, dan memperkenankan. Yang selanjutnya yaitu tipe memberi nasihat. Tipe memberi nasihat yaitu adanya kepercayaan mitra tutur terhadap apa yang diutarakan oleh penutur untuk kebaikan mitra tutur. Dalam hal ini, mitra tutur percaya bahwa apa yang dikatakan oleh penutur adalah sesuatu yang baik bagi dirinya, sehingga hal itu menjadi alasan kuat bagi mitra tutur untuk melakukan tindakan yang sesuai atau yang disarankan oleh penutur. Tindakan memberi nasihat ini meliputi menasehati, memperingatkan, mengkonseling, mengusulkan, menyarankan, dan mendorong. Contohnya yaitu daripada keluarga kena corona, orang mudik ya ora apa-apa, senajan rindu orang mesti kudu ketemu. Konteks tersebut dituturkan oleh Kapolresta Banyumas yaitu Kombes Pol M. Firman L. Hakim SH.SIK MSI. Tuturan di atas merupakan tindak tutur ilokusi direktif yang berisikan tindakan memberi nasihat. Dalam tuturannya, selaku penutur memberi nasihat untuk tidak mudik dengan menggunakan bahasa Jawa. Tuturan tersebut mengandung arti bahwa daripada keluarga terkena virus corona, tidak mudik ya tidak apa-apa, meskipun rindu tidak harus dengan ketemu. Tindak tutur ilokusi direktif tipe memberi nasihat di atas dibuktikan dengan modus menasihati mitra tutur supaya melakukan apa yang diinginkan penutur. Maksud penutur adalah mitra tutur supaya untuk tidak mudik meskipun rindu dengan keluarga tidak harus bertemu secara langsung, bisa melalui telepon atau video call. Kesimpulan dari artikel saya yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari hasil identifikasi tindak tutur ilokusi direktif pada postingan akun Instagram @polresta_banyumas dapat disimpulkan ada 5 jenis tindak tutur ilokusi direktif, yakni yang pertama tindak tutur ilokusi direktif tipe memerintah, yang kedua tindak tutur ilokusi direktif tipe memberi nasihat, yang ketiga tindak tutur ilokusi direktif tipe mengajak, yang keempat tindak tutur ilokusi direktif tipe meminta, dan yang kelima tindak tutur ilokusi direktif tipe melarang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.